Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita di bagian yang terakhir ya karena kita sudah selesai dengan listening teman-teman. Jadi reading kita akan bahas dan kalau nanti waktunya cukup kita akan bahas semuanya. Jadi kita selesaikan dalam satu pertemuan gitu ya. Nah, jadi langsung saja di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 total pertanyaan ya, yang mana nanti di setiap pertanyaan itu modelnya teman-teman akan diberikan teks, yang mana satu teks itu atau setiap teks itu diikuti sekitar 9, 10 atau 11 soal berdasarkan teks tersebut. Gitu ya. Jadi ada sekitar 5 apa namanya? 5 teks ya nanti teman-teman diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai teks tersebut. Dan teman-teman hanya punya waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 soal tersebut, gitu ya. Nah, kalau biasanya buat teman-teman yang biasanya nggak tahu format tesnya, kemudian 55 menit itu selama apa, secepat apa gitu ya, itu biasanya akan membaca teksnya dulu. Kemudian nanti baru mengerjakan soalnya. Nah, tapi ketika teman-teman eh, mengikuti kelas preparation seperti ini, disarankan tidak melakukan itu dulu, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman membaca teksnya dulu, nanti pun ketika mengerjakan soalnya, itu pasti teman-teman akan membaca teksnya lagi. Nah, daripada mengulang-ulang langkah yang sama, nah dijadikan satu aja supaya menghemat waktu teman-teman, gitu ya. Nah, jadi bukan baca dulu teksnya, tapi teman-teman baca soalnya dulu. Dan ketika teman-teman nanti baca soalnya, teman-teman kenali soal itu menanyakan yang mana di antara tiga bentuk informasi. Yang pertama informasi besar atau general information, garis besar mengenai teks ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya informasi spesifik atau detail. Ya, dan detail ini pun nanti dibagi dua, teman-teman ya. Makanya jumlahnya ada tiga. Jadi yang pertama ada informasi garis besar tadi. Yang kedua ini detail. Detail itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada yang informasi tersurat. Jadi yang tertulis di dalam teks. Jawabannya ada kalau teman-teman cari ya. Tapi ada juga jenis soal yang tersirat alias informasi yang implisit, teman-teman. Jadi di soal itu tidak ada tertulis langsung seperti itu. Nah, jadi informasi itu ada tiga itu. Dan ketika teman-teman sudah mengenali soal itu menanyakan dari salah satu dari tiga itu yang mana, teman-teman nanti bisa menentukan strategi atau cara mengerjakan dengan cepatnya dan tepatnya ya, teman-teman. Nah, karena ada tiga teknik untuk mengerjakan soal struktur, sorry, maksud saya soal reading TOEFL berdasarkan informasi yang ditanyakan. Nah, untuk yang pertama, kita belajar dulu teknik yang menanyakan informasi yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Oke. Nah, untuk jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, cara menjawabnya sama, yaitu teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf atau kalimat-kalimat awal di setiap paragraf, teman-teman. Gitu ya, biasanya umumnya di kalimat pertama seperti itu. Nah, jenis soal apa aja yang saya maksud dengan menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu yang pertama, ya dan ini pasti keluar ya, teman-teman, yaitu soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama. Nah, gagasan utama ini kalau di soal namanya diganti-ganti ya, teman-teman. Kadang disebutnya subjek, kadang disebutnya adalah primary discussion, kadang disebutnya adalah banyak main concern dan lain-lain, gitu ya. Nah, intinya kalau yang ditanyakan itu adalah topik utama atau inti dari baca yang ingin dibahas itu apa? Kalau di kalimat itu namanya subjek dulu ya, teman-teman. Jadi inti atau utamanya teks ini ingin membahas apa? Nah, itulah yang disebut dengan main idea. Nah, cara menjawabnya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau di semua paragraf. Gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Jadi apa sih topik dari teks ini? Nah, maka karena yang ditanyakan adalah topik, itu nama lain dari main idea, teman-teman ya. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma ada satu. Nah, maka teman-teman cukup baca satu kalimat saja, yaitu kalimat pertamanya. Di situ kalimat pertama berbunyi, filosofinya John Dewey. Sorry, di dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan, yang nampak gitu, yang jelas gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, jadi secara singkatnya, John Dewey itu berfilsafat
atau memiliki pendapat atau memiliki pemikiran bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang menyampaikan sama dengan yang ada di teks gitu ya. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan ngomongin eh, betapa cerdasnya John Dewey, bukan, teman-teman. Cuman di teks ini disebutkan bahwa John Dewey itu membedakan antara kecerdasan pada semua orang dan juga kemampuan menggunakan logika. Bukan ngomongin tentang kecerdasannya sendiri atau bukan ngomongin tentang kecerdasannya John Dewey. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, kalau yang Bravo ini terlalu luas, teman-teman, too general. Ya, perbedaan masa seumur hidupnya John Dewey hanya membuat perbedaan dua ini, yaitu tentang intelligence sama reasoning. Pasti dia juga membuat perbedaan-perbedaan yang lain ya, misalnya hitam dan putih, sehat dan sakit, baik dan buruk dan lain. Nah, di sini yang dibahas di teks itu khusus untuk intelligence dan reasoning. Sedangkan di pilihan Bravo itu terlalu luas, perbedaan tentang apa tidak disebutkan. Ya, seolah-olah teks ini membahas semua perbedaan yang dibahas oleh John Dewey. Nah, jadi yang Bravo terlalu luas, teman-teman ya. Kalau yang Charlie, gagasannya John Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati kalau yang Charlie tadi memang ada ya, teman-teman di dalam kalimat pertama. Cuman ada informasi yang dihilangkan. Nah, ini biasa saya nyebutnya terlalu spesifik, teman-teman ya, karena ada informasi yang tidak dia anggap padahal itu penting, yaitu intelligence. Jadi, teks ini bukan hanya ngomongin kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Nah, kalau yang Charlie itu kecerdasan tidak disebutkan sama sekali. Jadi, tidak bisa karena ada informasi yang dihilangkan. Kalau yang Delta, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisan-tulisannya Dewey atau karya-karyanya Dewey? Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga teman-teman harus baca kalimat pertama di setiap paragraf. Walaupun jenis soal kedua ini jarang ya, teman-teman dibandingkan main idea. Eh, Cara mengerjakannya sama, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf yaitu idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya, ya, teman-teman. Nah, itu cara mengerjakannya juga eh apa namanya? Cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, contoh dari jenis soal ini adalah seperti ini, teman-teman ya. Sama kita baca dulu soalnya untuk mengenali jenis soalnya. Nah, di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah teksnya soalnya ini terpotong, teman-teman. Nggak lengkap ya. Kita nggak bisa menganalisa ini jenis apa kalau soalnya hanya bilang di dalam teks ini. Nah, ini kan terlalu luas ya. Tapi saya yakinkan teman-teman ketika teman-teman tes nanti, terutama untuk tes TOEFL yang resmi dari ITS ya, yang dibuat LPDP, yang harganya itu di atas 550.000, teman-teman, itu sudah saya pastikan jenis soal ini tidak pernah keluar. Atau mungkin dulu pernah, tapi sekarang udah nggak pernah keluar lagi. Sekarang itu soalnya sudah jelas sekali, teman-teman. Enak dipahami gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti siapa tahu ada yang ngambil tes prediksi yang biasanya dari lembaga ataupun dari instansi-instansi khusus bukan dari ITS lah intinya gitu teman-teman. Itu ya. Nah, kalau menemukan jenis soal seperti ini, teman-teman kenali juga pilihan ABCD-nya. Oke. Nah, di situ yang alfa berbunyi sebuah ide atau gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep itu diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti sebuah akibat. Kalau yang Delta, kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Ya, berarti ini tuh ngomongin bagaimana si penulis itu menyajikan informasinya, teman-teman. Jadi menjabarkan yang dia bahas itu caranya bagaimana tekniknya. Ya, itulah idea organization, yaitu penyajian ide, ya, pengembangan idenya. Nah, maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, hubungkan, cari sambungannya apa, nah kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Gitu ya. Di situ disebutkan kalimat pertama berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar orang-orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Jadi Abner Doubleday yang melakukan maksudnya itu menemukan permainan baseball menurut sebagian besar orang Amerika kalau ditanyai, gitu ya. Kemudian paragraf kedua. Doubleday itu diberikan pengakuan atau penghargaan atas penemuan ini awal abad
atau di awal abad ke-20-an. Jadi tahun 1900 berapa gitu ya, teman-teman. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menugasi atau memberikan tugas gitu ya untuk meneliti pertanyaan akan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, mungkin banyak yang bingung di sini, teman-teman. Katanya dia yang menemukan, tapi kok dia dikasih tugas untuk mencari tahu siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi sebenarnya Double D ini bukan yang menemukan, teman-teman. Dia hanya diakui saja. Orang-orang nggak tahu sebenarnya. Nah, di paragraf terakhir itu malah diperkuat ya. Di situ disebutkan today, jadi sekarang ini, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak punya andil apapun dalam perkembangan permainan baseball atau kemunculan permainan baseball. Nah, jadi di sini si penulis itu ingin meluruskan, teman-teman ya, ingin meluruskan suatu apa ya? Pemahaman yang kurang tepat gitu. Jadi orang-orang kan tadi pahamnya yang menemukan kan Abner Double D, tapi sebenarnya itu bukan. Nah, itu tujuan si penulis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ya. An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Kemudian jenis soal terakhir ya, yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja, antara lain ada tone, purpose, sama course. Nah, untuk jenis-jenis soal yang terakhir ini justru lebih kurang gimana? Lebih jarang lagi, teman-teman. Ya, terutama tone ini sejauh saya tes ini belum pernah menemukan jenis soal ini. Gitu ya. Kalau course saya baru menemukan sekali dan tahun 2025 ini nggak pernah keluar lagi, teman-teman. Kalau purpose masih sering tapi tidak sesering main idea ataupun idea organization. Gitu ya. Atau bisa dibilang imbang lah dengan idea organization, kemunculannya itu tingkatnya itu rendah gitu teman-teman, jarang keluar. Oke, tapi saya berikan supaya kalau teman-teman nanti tes terus menemukan soal ini biar bisa mengakalinya untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, contoh soal nah mungkin ya, jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ nomor 4 berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam penulisan teks ini? Nah, jadi menanyakan tentang tujuan si penulis apa, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau bisa ditemukan di topik sentence-nya ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari terduga atau tersangka atau terdakwa, saya nggak tahu bedanya ya, intinya orang yang dianggap melakukan kejahatan gitu ya, teman-teman. Dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau ada orang dituduh atau diadili terus eh, barang buktinya itu pakai eh, apa namanya keterangan dari dia dihipnotis itu nggak bisa dianggap sebagai kesaksian atau barang bukti teman-teman oleh pengadilan gitu ya. Kemudian paragraf kedua di situ disebutkan sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, di sini yang diulang-ulang itu kan pengakuan yang didapat di bawah hipnotis ya, teman-teman. Yang mana tadi di awal sebutkan itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Nah, tadi bukan kasus ya yang diomongin. Kasus itu di paragraf kedua saja, teman-teman. Dan itu pun hanya sebagai supporting paragraph atau gagasan pendukung dari yang sebelumnya disebutkan. Gitu ya. Kalau kita memilih yang alfa, paragraf satu tidak kita anggap, yang mana tidak boleh ya. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, kalau yang Alpha tadi kan terlalu spesifik, teman-teman ya, karena ada yang dihilangkan, terlalu terlalu khusus gitu. Sedangkan kalau misalkan yang Bravo ini terlalu luas. Jadi seolah-olah ketika ada pengakuan yang didapat dari hipnotis dimanapun, entah kita di rumah, di jalan gitu ya, pengakuan itu tidak bisa dipercaya. Padahal di teks tadi hanya disebutkan dalam ranah pengadilan. Itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Entah itu bisa dipercaya atau tidak, itu tidak bisa dijadikan kesaksian atau barang bukti.
Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Bravo ini terlalu luas, kayak seolah-olah kita menjudge bahwa kesaksian yang didapat dari hipnotis di semua tempat ya, itu dianggap tidak bisa dipercaya. Berarti yang Bravo bukan, kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan. Nah, dari sini aja udah salah, teman-teman. Pengadilan tinggi atau Supreme Court itu hanya dibahas di paragraf kedua. Dan teks ini bukan ngomongin tentang peran dari pengadilan tinggi ya. Kalau ngomongin itu harusnya dari awal sudah disebutkan. Kalau teks ini mau membahas tentang peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan yang didapat dari hipnotis. Jadi yang Charlie menyeleweng ya teman-teman, tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta ya. Di situ disebutkan untuk menjelaskan status hukum, jadi secara hukum teman-teman, dari atau mengenai pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, jadi secara hukum pengakuan itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian tone ya, teman-teman. Nah, jadi tone itu adalah sikap si penulis atau apa ya, pendapat si penulis, teman-teman, mengenai bahasan yang dia bawakan. Nah, jadi penulis itu ada yang subjektif. Subjektif itu artinya dia menuliskan pendapatnya ya, teman-teman, mengenai topik yang dia bawakan. Misalnya dia ngomongin tentang apa ya? Misalnya pinjaman online misalnya. Nah, itu ada yang membahas, ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tone. Subjektivitas si penulis, teman-teman. Ya, atau sikap si penulis terhadap topik yang dia angkat. Nah, tapi kadang ada penulis itu yang hanya ingin menyajikan informasi apa adanya. Jadi dia tidak menuliskan perasaannya atau apa ya, sikap dia terhadap yang dia bawakan. Jadi hanya memberikan informasi itu apa adanya. Nah, kalau itu dia objektif ya, teman-teman. Jadi hanya menuliskan apa adanya seperti itu. Nah, cara mengerjakan pertanyaan yang menanyakan tahun ini juga sama. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, temukan kata-kata yang menunjukkan apakah si penulis itu objektif atau subjektif, ya, teman-teman. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di situ disebutkan, hingga saat ini pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, si penulis tidak menuliskan pendapatnya ya atau sudut pandangnya. Berarti di paragraf pertama dia tidak menunjukkan, tapi kita coba baca kalimat kedua, maksud saya paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, di sini juga tidak ada penulis itu apakah bilang itu baik atau buruk, apakah sedih atau senang dan lain-lain, tidak ada. Berarti si penulis ini menyajikan informasinya apa adanya, teman-teman. Gitu ya, artinya dia hanya ingin membagikan sebuah informasi saja. Nah, jadi jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah yang delta. Informatif gitu ya. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah apa? Nah, berarti teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman bisa ambil vocab-vocab yang dipakai atau kata-kata yang dipakai untuk menentukan kelasnya apa ya, bidang keilmuannya itu masuk ke bidang keilmuan apa, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita baca tadi di kalimat pertama ada kata confessions, pengakuan. Ada juga defendants tadi ya, terduga, terdakwa atau tersangka gitu. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, courts in the United States, pengadilan di Amerika Serikat. Dari sini kita sudah tahu ini adalah ranahnya hukum. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita masukkan ini ke suatu mata kuliah, pastinya di kelas fakultas hukum lah gitu ya. Pokoknya fakultas yang ada hubungannya dengan hukum. Dan di pilihan A, B, C, D yang menyebutkan dengan hukum cuma satu, yaitu yang alpha, teman-teman. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang alpha American Law atau hukum Amerika, seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di unmute, silakan teman-teman.
Sepertinya tidak ada ya. Baik kalau gitu, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand ya. Karena reading ini lumayan panjang, teman-teman. Jadi supaya untuk menghemat waktu, jadi eh, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman raise hand aja ya. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah. Waktunya di pojok kanan atas 1 menit ya. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Ada jawaban alfa, sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini dikembangkan? Nah, ini berarti menanyakan tentang idea organization ya. Bagaimana si penulis itu menyajikan eh, bahasan atau ide yang dia bawakan seperti itu. Nah, mari kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, Controversy surrounds the idea of using genetically modified organisms or GMOs in daily life. Jadi, kontroversi itu mengelilingi, maksudnya itu ada kontroversi mengenai gagasan akan menggunakan eh, organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, para kritikus itu berargumen bahwa GMO itu bisa berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Paragraf terakhir, conversely berarti sebaliknya, proponen atau orang yang mendukung, pihak-pihak yang mendukung eh, pandangan tersebut, maksudnya itu pandangan GMO ya, maksudnya teknik GMO itu melihat GMO itu sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa si penulis itu menyajikan penggunaan GMO dalam penggunaan sehari-hari itu dalam dua sudut pandang yang berbeda. Ya, teman-teman, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Betul sekali, teman-teman. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan atau diberikan. That's right. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sorry, maksud saya ya alfa atau bravo. Mari kita cek bareng ya. Kita baca dulu soalnya di situ. Tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai bagaimana, teman-teman. Jadi tone tadi adalah sikap si penulis ya. Ada nggak penulis itu menuliskan sikap atau pendapatnya dia atau perasaannya dia di dalam teks gitu ya?
mengenai topik yang dia bawakan. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, dari sini kita sudah tahu ada kata mengkhawatirkan. Ini adalah petunjuk teman-teman bahwa si penulis itu memasukkan perasaannya, memasukkan pendapatnya. Ya, teman-teman, bahwa deforestation itu negatif gitu ya. Di sini alarming itu. Nah, berarti si penulis itu dia takut, alarm, teman-teman ya. Alarm atau khawatir, takut. Nah, itu sama dengan yang alpha, concerned. Itu khawatir, cemas, ataupun takut seperti itu. Kalau yang bravo, disinterested itu tidak tertarik, tidak tergugah seperti itu. Bukan ya, karena dia menuliskan alarming tadi. Nah, ini yang saya maksud petunjuk bahwa si penulis itu memasukkan perasaannya. Nah, bedanya bagaimana kalau dia tidak menuliskan, dia menggunakan sitasi. Mungkin teman-teman sudah familiar, mungkin terutama teman-teman yang sudah sering eh, penelitian atau sudah pernah penelitian atau membuat tesis itu ya. Sitasi itu untuk menghindari apa namanya? Selain plagiarisme ya, sudut pandang pribadi. Jadi kayak kita eh, berbicara tentang sesuatu yang bukan ranah kita. Dan jadi ahli yang biasanya kita cantumkan atau peneliti sebelumnya yang biasanya kita cantumkan. Nah, itu untuk menghindari bias ataupun tone tadi, teman-teman. Itu ya. Jadi di sini si penulis jelas memasukkan alarming itu berarti dia memiliki apa ya? Sikap terhadap penggundulan hutan ini. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to. Jadi main point itu tujuan utama ya, atau purpose lah sama, teman-teman. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk apa? Nah, kita baca aja kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, transformasi atau perubahan bentuk dari pohon palem dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil, misalnya atau seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, merupakan sebuah fenomena yang dikenal bagi banyak orang. Tapi bagaimanakah proses itu terjadi? Nah, sebenarnya dari sini kita sudah tahu ya, teman-teman. Pasti teks ini menjawab dari pertanyaan di awal ini. Oke, nah kita baca aja. Kalimat pertama berbunyi, bahkan bahan bakar fosil itu berawal dengan melimpahnya kehidupan dan juga terbatasnya oksigen. Kemudian paragraf berikutnya, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi oleh beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin bertambah di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain keluar dari tanah gambut tersebut yang meninggalkan sebuah massa karbon yang terkonsentrasi atau yang mengumpul atau yang memadat gitu teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu selama zaman Carboniferous, sebagian besar dunia ini menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf terakhir, cadangan-cadangan yang banyak dari batu bara dan minyak bumi itu masih ada di bawah tanah, tapi biaya mereka, maksudnya itu biaya untuk mengambilnya, itu semakin meningkat dengan pasti, entah itu dalam hal dolar, jadi dalam uang ya, finansial, dan juga dalam resiko terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah, berarti fix ini ngomongin tentang bagaimana terbentuknya
bahan bakar fosil ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu dibentuk atau terbentuk seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, ini menanyakan main discussion atau main idea, teman-teman. Maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo yang berada di barat daya dari Amerika Serikat merupakan sebuah atau sejenis kesenian dari kompleksitas teknis yang sangat besar. Intinya kesenian yang sulit gitu bikinnya, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, refining itu apa ya? Bahasanya itu memperbaiki. Tapi maksudnya di sini tuh mungkin dari yang diambil itu masih kotor, masih belum bisa dipakai, menjadi lebih bagus gitu ya, teman-teman. Jadi memperbaiki atau apa ya? Menyiapkan supaya lebih baik gitu, teman-teman. Bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru saja ditambang, maksudnya diambil dari alam, yang mentah merupakan pekerjaan yang sangat sulit, yang sangat keras seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya, sebagian besar jenis tanah liat itu memerlukan penambahan akan suatu bahan yang non plastik, sehingga tanah liat tersebut itu dapat menahan pengapian, yaitu teknik pemanasan menggunakan suhu tinggi atau suhu panas ya, teman-teman, tanpa retak, dan sehingga bagian dalamnya atau wadahnya akan memiliki permukaan yang halus. Setelah lapisan temper ditambahkan, atau temper itu apa ya teman-teman? Pokoknya kayak bahan lain gitu ya, ditambahkan tanah liat atau lapisan penguat lah gitu ya. Jadi setelah penguat ditambahkan, tanah liat tadi itu diaduk dengan penuh tenaga. Nah, berarti ini menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo Indian ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah betul sekali. Jawabannya adalah yang delta ya. The processes used to prepare clay for making Pueblo pottery. Jadi, proses-proses yang dipakai untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabahnya Pueblo. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal dan contohnya yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kuncinya adalah setiap teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, ya, entah itu tentang penulis, entah itu tentang seluruh teksnya. Nah, itu cukup teman-teman pahami kalimat pertama di setiap paragraf, temukan hubungannya, cocokkan dengan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke teknik yang kedua, yaitu scan dan skim the text, teman-teman. Scan dan skim the text itu maksudnya adalah membaca dengan cepat menggunakan gerak mata, teman-teman. Oke. Eh, dan ini sambil kita melihat menggunakan gerak mata itu sambil kita mentranslate, memahami seperti itu. Gitu ya, dan ini perlu dilatih. Teknik ini teman-teman gunakan ketika teman-teman menemukan pertanyaannya itu menanyakan tentang details. Dan 80% soal reading itu menanyakan tentang detail. Jadi ini bisa dibilang teknik yang paling akan sering teman-teman gunakan untuk menjawab soal reading ya.
Nah, jadi ada ada empat ya jenis soal yang cara mengerjakannya itu teman-teman gunakan scan dan skim ini, yaitu yang pertama soal mengenai locate information. Nah, locate information itu artinya menemukan informasi. Jadi di soal reading TOEFL, terutama yang apa namanya, yang TOEFL lama ya, biasanya yang prediksi kalau sekarang teman-teman. Itu ada jenis soal ini, yaitu teman-teman disuruh mencari di mana si penulis itu membahas tentang suatu bahasan tertentu, suatu detail gitu ya, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Nah, jenis soal ini juga bisa teman-teman kenali dari pilihan ABCD-nya. Oke, yaitu ada kata line berapa sampai line ke berapa, line ke berapa sampai line ke berapa gitu ya. Nah, itu adalah soal locate information ini. Nah, kalau teman-teman tesnya yang resmi dari ITS, jenis soal ini tidak lagi keluar, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngambil yang prediksi, masih kemungkinan ada soal ini karena kalau prediksi pakai soal-soal lama seperti itu. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas. Nah, teman-teman kalau mau menemukan soal yang menanyakan detail itu pasti di soal ada kata kuncinya. Jadi yang ditanyakan itu tentang sesuatu apa gitu ya. Nah, di sini kata kunci teman-teman adalah komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, kalau kita scan dari depan, scan itu membaca pakai gerak mata tadi ya, teman-teman. Tapi karena di sini kita kelas, jadi nggak mungkin saya menggunakan gerak mata terus saya artikan sendiri. Jadi kita artikan bareng. Di situ artinya meteor crater ini nama tempat karena hurufnya awal besar, jadi tidak perlu ditranslate, teman-teman ya. Jadi meteor crater, sebuah kawah besar, kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di sini tidak ada si penulis menyebutkan kandungan atau isi dari meteor. Kita lanjutkan, teman-teman. Meteor tadi yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di sini disebutkan bahwa bahan dari meteor itu atau komposisi dari meteor itu ya, itu adalah nikel dan besi, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman hitung itu masuknya ke line keberapa atau baris keberapa, gitu ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, berarti letak informasinya ada di baris keempat, gitu ya. Otomatis jawabannya adalah yang Bravo. Lines 4 through 5. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi baris keempat sampai baris kelima. Nah, ini adalah jenis soal yang locate information. Jadi ini untuk mengkonfirmasi kemampuan scan teman-teman dalam teks itu. Itu ya, menemukan informasi di mana ada informasi kecil di dalam teks itu letaknya di mana seperti itu. Itu ya. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga scan dan skim adalah pronoun reference. Nah, kalau ini masih keluar bahkan sampai sekarang, teman-teman. Ya, entah itu soal lama, soal baru, sampai sekarang soal ini masih ada. Nah, pronoun reference sendiri adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya rujukan kata ganti. Nah, kata ganti ketika kita belajar structure ya, fungsinya adalah menggantikan kata benda. Biasanya yang sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Nah, jadi cara mengerjakannya kalau teman-teman menemukan jenis soal ini, maka baca mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima itu merujuk kepada. Nah, they di line kelima. Nanti kalau teman-teman ngambil tesnya yang online itu nggak disebutkan lainnya ya, tapi di teks itu ditandai beda gitu teman-teman. Jadi tebel, kemudian ada kayak stabilo atau highlight abu-abu gitu. Jadi kelihatan banget letaknya di mana, nggak perlu dicari, nggak perlu menggunakan scan teman-teman. Nah, cuman di sini teman-teman harus menggunakan skim. Jadi dibaca kalimat sebelumnya, gitu ya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam dedaunan mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi. Nah, berarti mereka di sini yang ditanyakan ini yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Jadi jawabannya adalah yang bravo, these plants. Seperti itu. Oke. Kemudian jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim.
Nah, jadi ada soal di reading itu yang memang menanyakan detail itu sendiri. Jadi informasi yang ada di dalam teks itu bunyinya bagaimana. Jadi bukan letaknya, bukan rujukannya, tapi bunyinya. Informasi itu tuh di antara A, B, C, D bunyinya apa tentang yang ditanyakan teman-teman. Yaitu stated and unstated details ini. Nah, detail sendiri atau informasi kecil yang ditanyakan ini ada dua. Yang pertama ada stated. Stated itu jawabannya ada di dalam teks. Teman-teman tinggal nyari aja. Gitu ya. Jadi teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Ini penting sekali untuk menemukan kata kuncinya, teman-teman. Kadang kata kunci ini bukan cuma satu kata ya, kadang memahami agak panjang gitu, teman-teman. Nah, teman-teman cari di teks, oke, di mana Jamestown ini disebutkan. Nah, kalau kita cari atau scan dan skim, Jamestown disebutkan di kalimat pertama agak di akhir, teman-teman. Kita baca aja kalimat pertama. Jadi kalimat yang mengandung kata itu teman-teman pahami. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua di Virginia yang dibangun atau dibuat oleh para pendatang Inggris pada tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan atau dibangun di Jamestown. Nah, yang ditayangkan di sini Jamestown-nya ya. Nah, jadi Jamestown itu berarti adalah tempat pertama orang-orang Inggris yang datang ke Amerika dan menetap. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita scan yang alpha, nah ini biasanya yang bikin ribet itu adalah pilihan ABCD-nya, distraktornya, teman-teman. Karena di teks itu kadang ada, tapi bukan tentang kata kuncinya. Jadi teman-teman harus kembali atau fokus ke kata kuncinya ya. Yang alpha itu didirikan pada tahun 1633. Nah, yang didirikan pada tahun 1633 tadi itu bukan Williamsburg ya, teman-teman, tapi maksud saya bukan Jamestown, bukan yang ditanyakan, tapi Williamsburg. Sedangkan yang ditanyakan ini Jamestown, berarti yang alpha salah. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini malah kebalik. Kalau kita pilih yang Bravo berarti Williamsburg dulu, kemudian 26 tahun berlalu baru dibangunlah Jamestown. Itu malah kebalik, teman-teman. Williamsburg itu dibangun 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Karena Jamestown itu tempat pertama orang Amerika menetap di maksud saya orang Inggris menetap di Amerika, seperti itu. Nah, jadi yang Bravo kebalik ya. Kalau yang Charlie merupakan kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Jadi orang Inggris pertama kali menduduki Amerika itu atau menetap di Amerika, datang ke Amerika pertama itu di Jamestown ini. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, itu adalah stated detail. Jadi jawabannya ada di dalam teks dan tertulis, teman-teman. Dan memang apa adanya tertulis. Nah, yang ketiga pilihan yang lain itu salah. Sedangkan unstated detail itu dibalik atau kebalikan dari jenis soal stated detail. Jadi teman-teman disuruh nyari yang di pilihan ganda yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi yang tiga pilihan itu benar mengenai kata kunci teman-teman. Yang satu yang salah atau nggak ada di dalam teks. Contohnya seperti ini. Dan ini banyak yang bingung cara mengerjakannya karena memang pengecohnya itu kadang sedikit sekali, kecil sekali teman-teman di dalam jawaban yang benar itu. Jadi kayak dirubah itu kecil banget. Nah, caranya sama, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget. Kata kunci teman-teman di soal adalah kata gadget. Itu harus dicari dulu atau scan dan skip dulu ya, teman-teman. Nah, kata gadget itu kalau kita scan dan skim di situ di kalimat kedua itu ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan salah satu kata yang sedemikian itu. Maksudnya yang seperti itu. Nah, yang seperti itu tuh yang bagaimana? Otomatis kita harus baca mulai kalimat sebelumnya. Dan memang untuk unstated detail ini tidak cukup kalau teman-teman hanya baca satu kalimat ya. Kadang bahkan satu paragraf full, teman-teman. Intinya teman-teman baca informasi apapun dalam satu paragraf yang masih ngomongin tentang kata kunci yang ditanyakan yaitu kata gadget di soal ini ya, teman-teman. Nah, di kalimat pertama disebutkan, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam-macam ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk memberikan nama atau menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau terlupa sementara. Nah, kata gadget itu merupakan salah satu kata yang demikian itu. Maksudnya yang dipakai untuk menamai sesuatu yang kita nggak tahu
artinya, kita nggak tahu maknanya, atau kita nggak tahu namanya gitu ya teman-teman. Nah kemudian kata gadget, nah kalau kalimatnya masih ngomongin tentang kata gadget, teman-teman lanjutkan. Nah, di situ disebutkan kata gadget itu pertama kali dipakai oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an dan mungkin datang dari bahasa Prancis yaitu gacete yang adalah atau yang berarti sebuah kail kecil atau pancing kecil, mata kail kecil, teman-teman. Dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget tadi itu memiliki sebuah makna yang lebih umum, lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini bukan lagi ngomongin gadget ya, sudah berarti teman-teman berhenti di sini supaya tidak dibingungkan dengan informasi yang tidak diperlukan. Ya, jadi informasi mengenai gadget sudah kita kumpulkan. Sekarang teman-teman eliminasi pilihan A, B, C, D-nya. Di situ yang alfa berbunyi, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi jelas ya. Jadi kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Yang demikian itu tuh yang bagaimana? Yang orang-orang gunakan untuk memberi sebuah nama kepada sesuatu atau sebuah benda yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan karena memang ada di dalam teks dan kita disuruh nyari yang tidak benar, teman-teman. Yang not true. Ya kan? Jadi yang salah mengenai kata gadget sedangkan yang alfa kan benar di teks sesuai ya. Berarti bukan itu jawabannya. Kalau yang Bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, tadi disebutkan ya, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Nah, kalau 1850-an itu berarti bukan lagi di awal ya, teman-teman, tapi sudah di pertengahan. Jadi yang salah di sini itu ada di kata beginningnya. Jadi bukan di awal abad ke-19 tapi di pertengahan abad ke-19, teman-teman. Ya, jadi 1850-an itu pertengahan abad ke-19 ya, bukan abad ke-18 karena banyak orang yang bingung abad 18 sama 19. Abad 18 itu mulainya 1701, teman-teman. Gitu ya, berakhirnya 1800 makanya disebut abad ke-18 seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke soal. Jadi yang jawabannya adalah yang Bravo, ketemu ya. Salahnya cuman di kata beginning itu. Itu harusnya diganti menjadi end. At the end of the 19th century. Jadi di akhir, maksud saya in the middle, maaf. Bukan at the end ya, tapi in the middle. Maaf teman-teman. Jadi harusnya bukan beginning tapi middle. Kalau yang Charlie, kita buktikan Charlie sama Delta. Yang Charlie kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Nah tadi sudah disebutkan. Dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis atau kata dari bahasa Prancis yaitu gacete, teman-teman. Jadi yang Charlie juga bukan karena di teks ada dan sesuai dan benar gitu ya. Kalau yang Delta penggunaan pertamanya yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris tadi juga ada. First used by British sailors. Sorry, pelaut Britania, maaf teman-teman, bukan Inggris ya, tapi pelaut Britania. Takutnya ada yang nggak setuju gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi British Sailors pengguna. Jadi yang Delta bukan teman-teman. Karena di teks ada. Kita disuruh nyari yang tidak benar tentang kata gadget. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga menggunakan scan dan skim, bisa menggunakan scan dan skim ya, yaitu soal vocabulary. Nah, tapi soal vocabulary ini buat teman-teman yang sudah terlalu sering latihan reading ya atau sering tes kayak saya gini, soal ini tuh bonus, teman-teman. Jadi kalau misalkan menemukan soal vocab, teman-teman tidak perlu menggunakan cara apapun. Kalau sudah tahu artinya dan di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma ada satu aja, ya sudah jangan baca teksnya pun teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Nah, tapi kalau seumpama teman-teman menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, maka gunakan cara yang kita pelajari ini ya, yaitu dengan cara, karena vocab ini teman-teman, atau istilah, kita biasanya nyebutnya technical term gitu ya, eh, itu biasanya merupakan penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Gitu ya. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan panjang, kemudian nanti di akhir disebutkan bahwa itu tadi tuh disebut dengan ini, atau nama lainnya ini, atau namanya ini gitu. Tapi kadang vocabulary itu atau technical terms itu dijelaskan di setelahnya. Jadi nggak tentu teman-teman. Tergantung gaya penyampaian si penulis.
Nah, karena tidak tentu, kita nggak bisa memprediksi ya, dan memang tidak ada pasti aturannya harus setelah atau sebelumnya, maka teman-teman untuk mengantisipasinya, baca keduanya. Jadi teman-teman juga baca kalimat sebelum dan kalimat setelah kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line one is most likely. Jadi incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah. Nah, kebetulan ini munculnya di kalimat pertama ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kan nggak ada kalimat lagi. Jadi cukup baca kalimat itu dan kalimat setelahnya. Jadi dua kalimat aja. Nah, di kalimat itu berbunyi, dalam sebuah pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki sebuah keuntungan yang kuat di atas pendatang baru. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah tahu teman-teman, incumbent dimusuhkan dengan pendatang baru. Berarti incumbent itu pendatang lama gitu ya. Nah, di kalimat setelahnya itu diperkuat, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan atau di kantor gitu ya. Dan oleh karena itu memiliki pengaruh ke apa ya, tingkat pengaruh tertentu, memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para pemilih. Seperti itu. Jadi incumbent ini adalah orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Nah, di pilihan A, B, C, D yang orang, kan tadi kan orang yang berada di kursi pemerintahan. Di pilihan A, B, C, D itu yang menyebutkan orang cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta, a current office holder, pemangku kekuasaan saat ini. Kalau yang alfa itu kan jenis pemilihan khusus atau acara itu. Acara kan bukan manusia ya, teman-teman. Jadi bukan. Kalau yang Bravo partai politik itu juga manusia, walaupun anggotanya manusia, tapi partai itu kan produk buatan manusia. Itu cuman kayak payung gitu ya, teman-teman. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie sebuah komentar yang menguntungkan. Nah, komentar kan juga bukan manusia. Yang mengeluarkan memang manusia, tapi komentarnya itu kan bukan manusia. Itu adalah ujaran. Seperti itu. Nah, satu-satunya pilihan A, B, C, D yang manusia cuman yang delta. Nah, menggunakan cara itu juga bisa, teman-teman ya, menggunakan analogi. Sebenarnya banyak cara untuk vocab ini dan saya yakin ketika teman-teman nanti sering latihan, pasti teman-teman menemukan cara termudah untuk teman-teman sendiri. Nah, kalau saya mungkin karena sudah terlalu sering latihan, sering tes juga kalau sudah, dan saya belum pernah nemukan kata yang, kalau yang di soal ya teman-teman, kata yang saya belum tahu, jadi nggak perlu baca teks, nemu yang ditanyakan apa di pilihan A, B, C, D, sinoninya cuma satu, nggak perlu baca teks teman-teman. Tapi dulu ketika saya nggak tahu artinya, saya menggunakan cara ini, gitu ya. Nah, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan dicoba dulu, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama dari anggota koloni yang me, apa fertilize itu menghamili gitu ya, teman-teman, menghamili si ratu. Nah, berarti kita cek kata kuncinya teman-teman adalah anggota koloni yang menghamili ratu ya. Nah, di sini ada kata mates ya, teman-teman. Mates kata kerja artinya kawin. Kemudian ada fertilize juga. Berarti ya sudah. Di situ kalimatnya berbunyi, dia di sini kembalinya ke Queen Bee ya, atau Ratu Lebah, teman-teman. Itu kawin dengan beberapa drones, yaitu anggota koloni jantan. Jadi pejantannya koloni yang
fungsi utamanya, yang tujuan utamanya adalah untuk menghamili ratu. Nah, berarti disinilah si penulis itu menyebutkan nama dari anggota koloni yang menghamili ratu, yaitu namanya drone, teman-teman. Lebah jantan gitu ya. Nah, berarti ini letaknya di 1, 2, 3, 4, 5. Di line kelima, ya betul sekali jawabannya adalah yang Bravo. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf 1, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang menentukan kualitas sutra, yang mana itu disebutkan kualitas sutra itu di sini ya, teman-teman. Quality of the silk. Nah, kalimatnya berbunyi, kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Nah, berarti jawabannya teman-teman benar sekali. Jawabannya adalah yang Bravo, the health of the silkworms, gitu ya. Kesehatan dari ulat sutranya. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Bravo ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya kata this itu merujuk kepada siapa, teman-teman. Nah, ini kata ganti ya. Atau pronoun. Nah, kita baca mulai subjek predikat sebelumnya. Dari situ ada conjunction. Subjek predikat sebelumnya itu sebelum koma itu, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, the sperm whale atau paus sperma itu memberikan sejenis minyak atau menyediakan sebuah minyak, minyak bakar, minyak untuk pembakaran yang sangat baik atau yang lebih baik, teman-teman. Namun ini tuh mahal. Nah, berarti yang mahal di sini tuh yang minyak pembakaran yang disediakan oleh sperm whale tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Oil atau minyaknya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu di 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie semuanya menjawab Charlie ya. Betul sekali, teman-teman. Resemble itu kata kerja ya, artinya adalah menyerupai. Nah, di pilihan A, B, C, D yang artinya menyerupai atau mirip dengan adalah yang Charlie gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie was similar to. Nice, lanjut lagi. Silakan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, berarti di sini ya, semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali, teman-teman. Nah, ada kata kecualinya, berarti disuruh nyari yang salah ya, yang tiga benar, yang satu salah. Suruh nyari yang salah, teman-teman. Mengenai engraving. Paragraf ketiga kita baca informasi apapun tentang engraving, kemudian nanti kita eliminasi A, B, C, D yang mana yang salah dan yang benar ya. Di situ disebutkan engraving yang terlahir atau muncul keluar dari seni pembuatan emas atau pandai emas gitu ya. Itu berawal di Jerman atau berasal di Jerman dan juga Italia bagian utara. Di pertengahan abad ke-15, berarti tahun 1400 lah gitu ya, teman-teman. Pertengahan 1450-an seperti itu. Eh, itu merupakan proses intaglio. Nah, dari bahasa Italia intagliare artinya to carve atau apa bahasa saya teman-teman. Untuk carve itu carving, itu ukiran, mengukir, untuk mengukir gitu ya. Nah, jadi gambar itu diiris ke dalam sebuah lempengan logam yang terpoles dengan sangat baik. Jadi yang lempengan logam atau plat itu ya, teman-teman, itu dipoles halus, kemudian nanti apa namanya, diiris supaya terbentuk gambar seperti itu. Nah, biasanya logamnya itu jenisnya koper atau tembaga dengan menggunakan sebuah alat potong atau namanya burin. Jadi burin ini alat potong untuk mengiris gambar ke dalam logam tadi. Seniman tersebut itu memberikan tinta ke plate-nya atau ke apa namanya? Lempengan logam tadi, kemudian membersihkannya atau mengelapnya hingga bersih sehingga beberapa dari tintanya itu tetap berada di lubang-lubang yang teriris tadi. Kemudian sebuah kesan itu dibuat pada kertas basah atau lembab gitu ya, teman-teman, di sebuah alat cetak dengan tekanan yang memadai diberikan sehingga kertas tersebut itu mengangkat atau mengambil tinta tersebut seperti itu. Nah, jadi ini adalah teknik pembuatan lukisan atau gambar ya, teman-teman, menggunakan teknik engraving tadi. Kita cek yang alpha engraving itu muncul dari seni pandai emas. Tadi ada ya, teman-teman, di kalimat pertamanya. Jadi which grew out of the goldsmith's art. Jadi dia lahir atau muncul dari seni goldsmith atau pembuatan atau pandai emas seperti itu. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo engraving itu memerlukan bahwa atau memerlukan supaya kertasnya itu dipotong menggunakan burin. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Yang salah mengenai engraving.
Burin itu bukan dipakai untuk memotong kertas, tapi burin itu dipakai untuk meninggalkan goresan atau gambar di apa tadi platnya tadi ya teman-teman supaya meninggalkan incision tadi atau irisan-irisan di dalam platnya untuk nanti diisi tinta. Jadi ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie engraving itu berasal di abad ke-15. Tadi ada ya lebih tepatnya pertengahan abad ke-15. Tapi abad ke-15 sudah mewakili karena tidak disebutkan di sini bagian-bagiannya. Kalau yang Delta engraving itu melibatkan mengukir ke dalam maksudnya itu pada gitu ya, lempengan logam. Nah, tadi juga ada ya, teman-teman. Jadi yang delta bukan. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita ke teknik yang terakhir ya, teman-teman, yaitu making inferences. Nah, teknik yang terakhir ini teman-teman gunakan ketika teman-teman menemukan soal implik apa namanya? Imply. Imply itu informasi tersirat, teman-teman. Jadi yang tidak tertulis di dalam teks. Dan kadang yang ditanyakan itu nggak nyambung dengan informasi pokok. Gitu ya, teman-teman. Dan ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus membuat inference-inference itu kayak kesimpulan gitu, teman-teman. Jadi menarik kesimpulan, membuat kesimpulan sendiri atau membuat tebakan sendiri seperti itu. Gitu ya, tentunya berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Nah, jenis soal pertama itu namanya inference itu sendiri. Jadi teman-teman disuruh menebak sendiri gitu ya. Nah, contoh soalnya itu biasanya di dalamnya ada kata probably. Ada kata mungkin di dalamnya, teman-teman. Jadi si pembuat soal aja bilang mungkin, artinya di dalam teks dia tidak menuliskan itu. Gitu ya. Jadi yang manakah di antara berikut ini, Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea sama Moana A, B, C, D ini ya, yang mungkin tidak atau bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii yang mana itu dibahas di kalimat, maksud saya di paragraf pertama. Ya, kalau kita scan dan skim itu munculnya di paragraf pertama. Memang untuk detail atau informasi tertentu atau informasi khusus, teman-teman harus menggunakan scan dan skim untuk menemukan informasinya disebutkan di mana. Gitu ya. Nah, di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan bahasa merdu atau enak didengar gitu ya, teman-teman. Di mana semua kata-katanya itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O sama ya dengan bahasa kita dan 7 huruf konsonan. Nah, mereka hanya punya 7 konsonan, kita punya 19, teman-teman. Nah, konsonan yang mereka punyai hanyalah H, K, L, M, N, P, sama W. Nah, setiap syllable atau setiap suku kata dalam bahasa tersebut atau bahasa Hawaii itu berakhiran dalam bahasa dengan vokal, huruf vokal, teman-teman. Dan dua huruf konsonan itu tidak pernah muncul bersamaan, nggak boleh gandeng. Nah, jadi huruf vokal itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi dalam bahasa Hawaii daripada bahasa Inggris. Gitu ya, karena vokal boleh gandeng tapi konsonan nggak boleh gandeng, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita cek A, B, C, D ya. Yang alfa mahalo. Mahalo itu ada tiga suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Aturannya tadi, setiap suku kata dalam bahasa Hawaii harus berakhiran dengan vokal A, I, U, E, O. Nah, di situ berakhiran dengan A sama O ya. Kemudian konsonan nggak boleh ketemu bareng, teman-teman. Harus dipisah. Nah, di situ huruf M, H, sama L-nya kan sudah dipisah ya. Berarti yang mahalo ini mengikuti kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan itu jawabannya. Kalau yang Bravo mahi mahi ada empat suku kata. Ada ma, kemudian hi, ada ma, kemudian hi, teman-teman. Nah, setiap suku kata berakhiran vokal ai sudah benar ya. Kemudian konsonannya tidak boleh gandeng. M sama H-nya itu kan terpisah ya sama ai-nya tadi, teman-teman. Nah, berarti yang Bravo ini juga bukan kata dalam, maksud saya bukan, bukan jawabannya maksud saya, karena dia termasuk kata dalam bahasa Hawaii, mengikuti aturan bahasa Hawaii. Sedangkan kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii, ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie di situ pasti teman-teman notice yang di garis bawah itu ya. Nah, itu Meklea ada huruf K sama L yang gandeng. Padahal tadi disebutkan bahwa huruf konsonan itu nggak boleh gandeng, teman-teman. Seperti itu. Jadi ketemu yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie ya, karena dia melawan atau apa teman-teman? Menyalahi gitu ya aturan penggunaan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, jadi jawabannya yang Charlie.
Nah, itu adalah jenis soal inference, teman-teman. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menarik kesimpulan itu adalah transition itu sendiri. Nah, sorry, maksud saya transition. Transition itu adalah perpindahan paragraf, teman-teman. Jadi setiap paragraf, misalnya paragraf satu dengan paragraf kedua ya, itu ada transisinya. Transisi itu yang menyambungkan supaya tiap paragraf itu tidak tiba-tiba berubah topik, teman-teman. Tidak mendadak gitu ya, tidak berbelok mendadak tiba-tiba. Jadi harus ada alur yang enak kalau mau belok seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan transisi. Transisi itu letaknya di kalimat terdekat dengan paragraf yang ingin dihubungkan. Misal paragraf satu dan paragraf kedua, transisinya terletak di kalimat terakhir paragraf satu atau di kalimat pertama paragraf kedua. Nah, transisi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab jenis soal reading yang menanyakan transisi ini. Nah, jadi kadang teman-teman disuruh nebak ya. Kalau misalnya sebelumnya teks kita masukkan paragraf lagi, atau kalau nggak gitu setelahnya teks kita masukkan paragraf lagi, nah teks yang kita akan masukkan itu akan membahas apa supaya paragrafnya itu enak dibaca. Masih ada kohesi dan koheren, teman-teman. Jadi kesatuan dan keutuhan. Jadi kalau dibaca itu nyambung seperti itu. Gitu ya. Cara yang mengerjakannya, kalau yang ditanyakan adalah teman-teman ditanyain paragraf sebelumnya, maka baca kalimat pertama. Tapi kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelah teksnya, teman-teman baca kalimat terakhir. Oke? Nah, kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang precede. Precede itu artinya mendahului, teman-teman. Jadi kalau diartikan paragraf yang mendahului teks ini, kemungkinan besar membahas apa. Nah, karena yang ditanyakan mendahului atau sebelumnya teks gitu ya, maka teman-teman baca transisinya yaitu di kalimat pertama. Di kalimat pertama disebutkan mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu juga ada mitos mengenai lautan, teman-teman. Tapi bukan Davy Jones ya, karena Davy Jones itu dibilang yang lain, teman-teman, atau yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan A, B, C, D. Yang alfa, masa mudanya Davy Jones. Nah, yang alfa ini sudah pasti salah, teman-teman. Ya, karena nggak mungkin paragraf sebelumnya ngomongin tentang Davy Jones. Kalau Davy Jones aja satu baru diperkenalkan di sini. Yang kedua, Davy Jones itu dibilang yang lain, teman-teman. Ya kan? Otomatis sebelumnya nggak mungkin ngomongin tentang Davy Jones. Jadi yang alfa salah, yang bravo juga salah. Kalau yang ada kata Davy Jones-nya jangan dipilih. Karena sudah pasti salah, teman-teman. Kalau yang Charlie, sebuah kisah tradisional yang berbeda mengenai lautan atau dari lautan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, gitu ya. Kalau yang Delta mempersiapkan atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan laut. Kalau ini nanti nggak nyambung, teman-teman. Di sebelumnya kita ngomongin tentang persiapan apa aja, misalnya logistik, misalnya fisik, mental, udah dibahas. Tiba-tiba paragraf setelahnya membahas mitos yang lain mengenai lautan, membahas Davy Jones. Kan gak nyambung. Sedangkan bacaan itu harus ada kohesi dan koheren, keutuhan sama eh, apa tadi keutuhan sama kesatuan, teman-teman. Jadi harus utuh dan nyambung seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Nah, sekarang coba teman-teman praktekkan ke contoh soalnya ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis ya, teman-teman.
Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, dan sepertinya semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ya, teman-teman, maka kita baca kalimat pertama di paragraf ini. Di kalimat ini, paragraf pertama berbunyi, alga merupakan sejenis kehidupan, bentuk kehidupan primitif, yaitu sebuah organisme multiseluler sederhana atau atau single cell, satu sel gitu ya, yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tadi di awal disebutkan alga merupakan sebuah atau sejenis atau sebuah contoh gitu ya, teman-teman, bentuk kehidupan primitif. Otomatis di paragraf sebelumnya si penulis itu sudah menjelaskan kehidupan primitif itu bagaimana. Gitu ya. Jadi teks itu cara mengenalinya gini, teman-teman. Itu sama kayak kita ngomongin tentang sesuatu. Kita harus nyampaikan yang umum dulu, yang general dulu. Seperti itu. Kemudian nanti semakin ke bawah itu semakin spesifik, ya. Nah, jadi generalisasi dari ini berarti ngomongin tentang yang lebih luas yaitu bentuk kehidupan sorry, maksud saya primitif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Apa namanya, sifat-sifat utama atau karakteristik-karakteristik utama atau umum dari kehidupan, bentuk-bentuk kehidupan primitif. Nah, baru setelahnya ke contoh. Salah satu contohnya adalah alga. Gitu ya. Dan kalau teman-teman lanjutkan bacanya itu ngomongin tentang jenis-jenis alga. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Bravo, berbagai macam kegunaan dari alga dalam penggunaan sehari-hari atau dalam penggunaan yang bermacam-macam. Nah, kalau misalnya sebelumnya ngomongin tentang penggunaan alga, sedangkan alga aja baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Nanti jadi mundur. Nanti setelahnya ada ngomongin lagi penggunaan alga kan. Jadi harusnya dikenalin dulu baru alga itu kegunaannya apa. Seperti yang saya sampaikan tadi dari general dulu. Dari apa sih itu? Kemudian nanti semakin ke bawah semakin menyempit. Kenapa harus ada itu? eh, Fungsinya apa? Kemudian di mana ditemukannya dan lain-lain itu setelah itu disebutkan atau diperkenalkan seperti itu gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau dibaca soalnya di situ berbunyi bisa ditarik kesimpulan. Nah, salah satu cara mengenali soal inference itu dari kata infer atau nggak itu implied gitu, teman-teman. Infer sama imply itu kalau diartikan infer itu bisa ditarik kesimpulan, ya. Kalau imply itu secara tidak langsung berarti seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa limestone deposits atau apa ya, tumpukan gitu ya. Jadi tumpukan-tumpukan batu kapur itu berperan sebagai basis atau dasar dari. Nah, kalau kita scan dan skim, kita cari limestone deposit itu terletak di kalimat terakhir, teman-teman. Ya. Nah, kita baca kalimatnya. Jenis alga ini memiliki peran penting dalam pembentukan dari terumbu karang. Nah, alga ini maksudnya red algae ini ya, teman-teman. Jadi alga merah itu berperan penting dalam terbentuknya terumbu karang karena terumbu karang itu juga hewan ya, teman-teman. Eh, dia di sini kembalinya ke algae tadi. Jadi algae tersebut atau red algae itu mengeluarkan
lime. Lime itu eh, zat kapur gitu ya, teman-teman, dari air laut untuk mendukung pembentukan eh, tumpukan limestone. Nah, berarti limestone itu sebagai pondasi terbentuknya apa, teman-teman? Nah, jadi di sini sebenarnya ada informasi yang hilang ditanyakan di sini. Jadi awalnya red algae itu mengeluarkan lime, ya kan, atau zat kapur. Zat kapur itu akhirnya menumpuk. Nah, penumpukan zat kapur itu mendukung pembentukan apa? Yaitu pembentukan coral reefs ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Seperti itu. Coral reefs ya, bukan red algae. Justru kebalikannya, justru red algae itu mendukung atau menjadi dasar terbentuknya limestone deposit. Nah, terus limestone deposit itu menjadi dasar terbentuknya coral reefs. Seperti itu. Jadi mereka saling membutuhkan gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga bravo. Oke, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi paragraf follow itu mengikuti, teman-teman. Jadi kalau mengikuti berarti setelahnya ya. Nah, paragraf yang mengikuti teks ini atau setelahnya teks ini kemungkinan membahas tentang apa? Nah, berarti kita baca transisinya yaitu di kalimat terakhir. Tapi gini, teman-teman. Memang ada satu jenis teks yang tidak bisa menggunakan cara yang kita pelajari tadi ya. Nggak perlu pakai transisi. Jadi kita kenali jenis teksnya. Jadi jenis teksnya di sini adalah si penulis itu teknik penjabarannya adalah pertama menjelaskan tentang alga, kemudian paragraf-paragraf setelahnya ini ngomongin tentang jenis-jenis alga. Ya kan, paragraf kedua tentang blue green algae atau cyanophyta. Green algae itu di paragraf ketiga ngomong atau chlorophyta. Brown algae atau phyphyta ya. Apa namanya? Kemudian yang terakhir red algae itu rhodophyta, alga api ya, teman-teman. Yang mana berarti itu petunjuk teman-teman mengetahui paragraf setelahnya ini. Ya, jadi memang ada jenis teks khusus, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi, kita tahu dari teknik si pembuat soal itu ngomongin cara apa namanya? Cara pembawaannya adalah menjelaskan jenis-jenisnya. Otomatis di setelahnya ini si penulis itu pasti menyebutkan satu jenis algi lagi yang belum disebutkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Ya, yaitu jenis alga yang lain dan karakteristiknya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal reading dan cara pengerjaannya ya, teman. Jadi sederhananya gini, kalau teman-teman menemukan soal reading itu menanyakan garis besar mengenai teks, cara menjawabnya teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalau teman-teman menemukan yang ditanyakan itu mengenai informasi-informasi kecil, jadi peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, maka teman-teman scan dan skim sampai menemukan informasi yang ditanyakan, kemudian pahami, cocokkan dengan A, B, C, D. Kemudian kalau yang ditanyakan itu informasi yang tidak ada di dalam teks atau kita nyebutnya tadi implisit ya, informasi yang tidak tertulis atau tidak tersurat. Nah, otomatis cara mengerjakannya ada tadi. Jadi teman-teman cari petunjuknya. Ya, petunjuknya kalau misalkan inference, maka teman-teman pahami kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah paragraf yang kita ingin masukkan, maka baca transisinya.
selain mengenali teknik si penulis atau ide organisasinya si penulis seperti itu. Dan saya yakin ketika teman-teman nanti sudah sering latihan dan mempraktekkan yang kita pelajari itu akan di luar kepala teman-teman ya. Memang tantangannya di reading adalah menentukan soalnya itu apakah yang menanyakan garis besar, informasi kecil ataupun informasi tersirat seperti itu. Nah, sambil saya absen nih teman-teman, saya absen dulu ya sedikit sebelum nanti saya spill-spill karena setelah ini saya ingin spill-spill sedikit ke teman-teman. Sebentar, saya absen dulu. Oke, sudah selesai saya absen. Kalau teman-teman ada pertanyaan dulu nih, silahkan boleh ditanyakan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau gitu izinkan saya sedikit spill teman-teman. eh yang pertama yang ingin saya spill adalah cara menghitung skor TOEFL teman-teman nanti. Jadi katakanlah teman-teman punya target nih, pasti punya ya untuk minimal skor minimal teman-teman berapa. Nah itu nanti ada tabel skornya. Nanti saya kirim di grup teman-teman. Oke, untuk jadi patokan. Kalau misalnya di sini ada empat baris ya, empat kolom maksud saya teman-teman. Jadi kolom pertama itu adalah jumlah soalnya. Nanti yang teman-teman jadikan patokan jumlah berapa soal benar, berapa soal salah gitu ya. Kemudian yang kolom kedua ada section. Jadi section satu itu listening teman-teman. Oke, ada 50 soal, makanya sampai atas. Section kedua itu adalah structure. Structure itu cuma ada 40 soal, makanya dia berhenti di tengah-tengah. Kemudian section 3 itu adalah reading, ya. Nah, cara mengetahuinya supaya teman-teman nanti tembus dengan skornya berapa soal harus benar. Nah, ini untuk nilainya sudah dibagi 10 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan 54 itu sebenarnya 540. 51 itu maksudnya 510 gitu teman-teman. Jadi katakanlah teman-teman misalnya punya target 530 di listening. Berarti tempatnya kan di antara 52 54 teman-teman. Tarik aja di sini. Berarti teman-teman harus benar 37 soal dari 50 soal di listening minimal. Ya, kalau targetnya teman-teman di atas 530 atau mentok di 530. Seperti itu. Misal di structure teman-teman juga mentargetkan 530 sama teman-teman. Ya, jadi ditarik berarti teman-teman harus benar 27 dari 40 soal supaya dapat nilai 530. Kemudian sama, nanti di reading katakanlah teman-teman mentargetkan 530 juga. Jadi minimal teman-teman harus benar 33 soal dari total 50 soal di reading. Seperti itu. Gitu ya. Dan nanti misalnya kalau nilainya teman-teman beda-beda, katakanlah misalnya ya di listening itu teman-teman dapat 600 misalnya. Kemudian di structure teman-teman dapat 490 misalnya. Kemudian di reading teman-teman dapat 510 misalnya. Nah, itu nanti cara menghitung skor TOEFL teman-teman itu ditambahkan terus dibagi tiga. Jadi diambil rata-ratanya, teman-teman. Jadi 600 ditambah 500 500 berarti 1600 dibagi 3. 16 bagi 3 berapa teman-teman? Berarti 53. Sekitar nilainya teman-teman nanti 53. 530. Kalau teman-teman dapat misalnya di listening 600, di structure itu 490, di reading 510, nanti nilainya teman-teman adalah 533 lah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Untuk penghitungan skor mungkin ada yang pengen ditanyakan? Per section nilainya langsung keluar, Sar. Nah, gini, kalau teman-teman ngambil tesnya itu yang online, entah itu prediksi atau yang eh, resmi dari ITS, teman. Kan kalau prediksi itu atau simulasi itu kan bukan dari ITS-nya langsung ya. Contohnya yang teman-teman dapat dari lembaga itu nanti adalah sertifikat prediksi yang mana itu tidak bisa dipakai LPDP. Kalau yang dipakai LPDP harus yang resmi dari ITS, teman-teman. Gitu ya. Dan untuk pendaftarannya nanti linknya itu di linknya IEF, websitenya IEF, teman-teman, gitu ya. Atau nanti atau gini, kalau teman-teman ada yang pengen tes resmi dari ITS untuk LPDP atau beasiswa yang lain untuk TOEFL ITP, nanti Japri aja ya. Nanti linknya saya kirimkan lewat Japri, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngambil yang online, jawabannya langsung keluar. Tapi kalau yang offline,
itu otomatis kan harus dikumpulkan dulu, teman-teman harus nunggu seperti itu. Jadi tidak langsung keluar seperti itu, teman-teman. Jadi apakah perseksinya langsung keluar? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Harus nunggu. Tergantung, maksud saya tergantung teman-teman ngambil tesnya offline apa online. Kalau offline harus nunggu, kalau online langsung keluar setelah tes ya, bukan setelah per section. Jadi listening selesai teman-teman nggak akan tahu listening nilainya berapa dulu. Structure selesai belum tahu dulu, reading selesai belum tahu. Nah, tapi ketika reading selesai, exit dari tes, teman-teman nanti langsung otomatis keluar skornya. Listening berapa, structure berapa, kemudian reading berapa. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Baik. Next, teman-teman. Kemudian dari awal kenapa saya kok tidak pakai buku dari lembaga? Mungkin teman-teman ada yang dapat bonus buku dari lembaga ya, buku Longman. Itu kalau teman-teman cari di internet versi lengkapnya ada. Ya, jadi kan kalau yang dari lembaga itu sudah dipotong, teman-teman sudah dipangkas sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau teman-teman nyari di internet itu ada versi lengkapnya. Teman-teman cari aja Longman TOEFL ITP seperti itu. Sorry, TOEFL ya, bukan ITP karena ITP itu dulu nggak ada, teman-teman. Dan Longman itu dibuatnya pada tahun 2003, diterbitkan maksud saya. Jadi buku tersebut itu diterbitkan di tahun 2003. Jadi bisa dibilang 23 tahun, 22 tahun yang lalu, teman-teman. Dan TOEFL itu setiap bulan, maksud saya setiap tahun, maaf, itu mengalami perubahan. Ya, contoh bisa aja di tahun ini, teman-teman. Di tahun 2025 itu perubahan logo. Jadi di sertifikatnya logo ITS itu berubah. Sekarang kayak tanda asterik atau tanda bintang, gitu ya. Kemudian tahun 2024 misalnya, 2024 awal itu maksud saya listening itu soalnya sudah tertulis. Nah, kemudian tingkat kesulitannya pun sudah menurun sekarang. Ya, jadi makanya saya tidak dari awal saya tidak pakai eh, buku dari lembaga ya, teman-teman, tapi saya pakai eh, nah, tapi saya pakai cara yang saya pakai ketika tes per bulan. Jadi, saya setiap bulan itu bisa tes berkali-kali, teman-teman. Nah, dulu di awal saya jelaskan akan saya spill ya, kenapa kok saya bisa seperti itu, tapi mohon maaf karena ini informasi sensitif. Kalau yang 550 itu sebenarnya tergantung teman-teman sendiri ya, karena apa namanya? Walaupun kadang soalnya sama, kadang ada yang tidak mengikuti rekaman, kadang ada yang lupa gitu. Jadi memang banyak teman-teman, bahkan ada yang sampai 600 juga, ya kan? Nah, itu sebenarnya tergantung teman-teman sendiri. Cuman yang saya bisa berikan ke teman-teman adalah menyediakan soal latihan buat teman-teman yang semirip mungkin dengan tesnya. Seperti itu. Semakin mirip, semakin yang keluar itu mirip gitu ya. Teman-teman akan terbiasa ketika tes nanti sudah pasti siap. Seperti itu. Tapi sekali lagi itu untuk yang tes resmi dari ITS-nya, dari yang dipakai LPDP itu, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu. Nah, dan karena ini hari terakhir, reading sudah selesai, saya izin mengundurkan diri, izin undur diri, maksud saya kok mengundurkan, izin undur diri, teman-teman. Terima kasih telah bersedia belajar bersama saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan, kemudian sikap yang mungkin kurang berkenan ya. Dan semoga ya sekali lagi semoga yang kita pelajari selama ini bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Nah, untuk agenda setelah ini, teman-teman menunggu arahan dari lembaga untuk tes prediksi dari lembaga ya, teman-teman yang sudah disediakan. Seperti itu. Nah, karena kita selesainya ini saya kebut, teman-teman, supaya lebih awal, nanti mungkin teman-teman ada sisa waktu. Dan kalau teman-teman ada ingin menggunakan sisa waktunya, sisa hari sebelum hari tes, nanti silahkan japri sesuai janji saya di awal dulu ya. Siapa aja yang selalu hadir, entah di sesi sore, entah di sesi malam, intinya dalam satu hari terisi absensinya akan saya berikan pembahasan dari lembaga buat siap-siap gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan tes dari lembaga bisa lebih mudah eh, dapat skor yang teman-teman inginkan seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti japri aja teman-teman. Jadi untuk klaim rewardnya silahkan japri saya. Nanti saya cocokkan dengan absensi teman-teman. Apakah selalu beneran selalu hadir atau tidak. Kalau memang benar selalu hadir langsung saya kirimkan linknya. Kalau tidak ya mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut ekstensi. Nanti kalau ikut ekstensi saya bonusin
apa namanya pembahasan tes dari lembaga. Ya, ekstensi itu yang tadi teman-teman saya sampaikan eh, membedah paket lengkap untuk tes resminya seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk sekarang teman-teman tinggal menunggu informasi dari lembaga dan kalau yang ingin ikut ekstensi, insya Allah ekstensi kita akan mulai hari Senin ya teman-teman. Jadi atau besok kalau misalkan hari Sabtu Minggu teman-teman ternyata ada yang daftar tes, besok kita bisa mulai seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. I'll see you again next time when I see you. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.